Senja turun pelan di sebuah kampung kecil di pinggiran kota Yogyakarta. Angin sore membawa bau tanah basah dan rumput liar yang tumbuh liar di halaman gereja tua yang sudah lama ditinggalkan. Kat dindingnya terkelupas lumut merambat di setiap sudut dan pintu kayu lapuk berderit setiap kali tersentuh angin. Loneng keratan di menara kecil hanya bergoyang pelan seakan enggan berbunyi lagi. Di halaman yang sepi itu seekor anak anjing kurus tiba-tiba berlari kecil lalu berhenti tepat di depan patung Kristus yang sudah pudar warnanya. Sesuatu yang tak biasa terjadi, kaki depannya menekuk, tubuhnya menunduk seolah-olah ia sedang berlutut. Gerakannya sederhana namun anehnya menghadirkan rasa hening yang sukar dijelaskan. Tak jauh dari situ seorang anak laki-laki berdiri terpaku. Namanya Andra, berusia 8 tahun dan sejak kecilnya hidup dalam dunia yang berbeda, dunia sunyi tanpa kata-kata. Dokter menyebutnya spektrum autisme. Bagi ibunya Loan, Andra adalah segala-galanya meski dunia sering menilainya aneh, terasing dan sulit dipahami. Andra biasanya menghindar dari orang lain, menolak tatapan mata dan memilih berdiam dalam ruangnya sendiri. Namun sore itu langkah kakinya perlahan mendekat. Ia berdiri di belakang anak anjing, tubuhnya kaku, napasnya berat. Sesaat kemudian tangan kecilnya terulur. Ia meletakkan jemari di punggung anjing yang masih berlutut lalu matanya menatap lurus ke arah patung di depan. Waktu terasa berhenti. Udara dingin cahaya matahari terakhir yang menembus sela-sela daun jati dan suara jangkrik dari semak-semak semua menyatu dalam keheningan. Loan yang dari jauh melihat pemandangan itu menahan napas. Hatinya bergetar. Selama bertahun-tahun ia hanya ingin satu hal sederhana, anaknya sekali saja menatapnya atau menatap sesuatu dengan kesadaran penuh. Dan kini di halaman gereja tua di hadapan sebuah patung yang nyaris dilupakan, Andra berdiri diam sangat lama. Matanya tidak menghindar. Ia seakan tenggelam dalam cahaya yang memantul dari permukaan patung. Loan berlari kecil tapi langkahnya tertahan. Ia takut suara kakinya akan memekakan keajaiban yang sedang berlangsung. Air matanya menetes tanpa sadar. Ia berbisik pelan hampir seperti doa, Tuhan, apakah ini tandamu? Halaman gereja yang biasanya sepi mendadak terasa sakral. Seekor anjing, seorang anak dan sebuah patung tua, tiga hal sederhana menciptakan momen yang mengubah segalanya. Loan tidak tahu apa arti semua ini, tapi ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah harapan yang selama ini nyaris padam kini kembali menyala. Malam tiba dengan cepat. Lampu-lampu rumah di kampung itu menyala satu persatu, tapi halaman gereja tua tetap terjebak dalam kegelapan. Hanya sinar bulan yang menembus sela-sela awan jatuh di atas lantai batu yang retak. Loan duduk di kursi reyon di dalam rumah kontrakan kecilnya memandangi Andra yang sedang menggenggam sebuah rosario dengan jari kaku. Itu adalah hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Biasanya setiap kali rosario disentuhkan ke tangannya, Andra akan menepis atau melarikan diri. Tapi malam ini ia tidak menolak. Ia hanya memegangnya, memutar manik-maniknya pelan seolah merasakan tekstur butiran yang dingin. Air mata kembali menggenang di mata Loan. Ia merasa lelah bertahun-tahun seakan mendapat jeda. Namun rasa takut juga menyelinap. Apakah ini hanya sesat atau benar-benar awal dari sesuatu di luar? Suara obrolan tetangga terdengar samar. Kasihannya anak itu sudah besar tapi masih belum bisa bicara. Suara lain menimpali ibunya keras, kepala masih saja bawa ke gereja padahal jelas tidak ada hasil. Loan menunduk. Kata-kata itu menusuk meski ia sudah terbiasa. Bertahun-tahun ia menghadapi tatapan iba bercampur sinis dari orang sekitar. Ia tak pernah membalas, hanya berdoa dalam diam. Tetapi di lubuk hatinya api imannya hampir padam. Beberapa kali ia sempat merasa ingin menyerah. Ada malam ketika ia menutup pintu, memeluk anaknya lalu menangis tanpa suara. Tuhan, apa kau mendengar atau aku hanya berbicara pada dinding kosong? Namun sore tadi mengubah segalanya. Momen ketika Andra meletakkan tangan di punggung anak anjing menatap patung tua itu bukan hal kecil. Bagi Loan itu adalah sela cahaya yang menembus gelap. Ia mengingat lagi wajah anaknya saat berdiri di halaman gereja. Tidak ada kata, tidak ada senyum. Hanya tatapan lama yang dalam, sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Loan menyalakan lilin kecil di meja. Api bergoyang memantulkan bayangan lembut di dinding. Ia merapatkan kedua telapak tangannya, berdoa dengan suara bergetar, ya Tuhan, jika ini jalanmu, berilah aku kekuatan. Jangan biarkan aku kehilangan harapan. Biarlah anakku menemukan dunia yang lebih luas daripada sunyi yang menggurungnya. Andra tiba-tiba menoleh. Untuk pertama kalinya matanya bertemu dengan mata ibunya. Hanya sebentar, mungkin hanya beberapa detik. Tapi bagi Loan detik itu lebih berharga dari 1000 doa yang belum terjawab. Di kejauhan lonceng karatan di menara gereja bergoyang ditiup angin malam, mengeluarkan bunyi lirih nyaris tak terdengar tapi cukup untuk membuat Loan yakin sesuatu sedang dimulai. Pagi berikutnya cahaya matahari menyapu halaman gereja tua. Embun menempel di dedaunan memantulkan kilau kecil seakan ribuan permata tersebar di rerumputan liar.
Luan menggandeng Andra melewati jalan setapak, langkahnya ragu tapi hatinya terdorong untuk kembali ke tempat yang semalam menjadi saksi keheningan tak biasa. Andra berjalan tanpa banyak protes. Biasanya ia akan menarik tangan ibunya menolak diajak ke tempat asing. Namun kali ini langkahnya justru mantap meski tatapannya kosong. Setiap kali angin berhembus dan lonceng karatan berderak, pelan Andra berhenti sebentar seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tak terdengar oleh orang lain. Luan menatap anaknya penuh tanda tanya. Apa kau merasakan sesuatu di sini nak? Ia tahu Andra tak akan menjawab. Tapi hatinya ingin meyakini mungkin ada bisikan halus yang hanya sang anak mampu tangkap. Di sudut halaman beberapa tetangga berdiri memperhatikan. Ada yang berbisik, ada yang menatap dengan rasa ingin tahu bercampur heran. Seorang bapak tua Pak Rahmat mendekat sambil membawa sapu lidi. Mbak Loan, saya lihat anakmu kemarin di sini. Seperti ada sesuatu yang beda. Ya, Loan tersenyum kaku. Entahlah Pak, saya sendiri masih tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Pak Rahmat menatap patung Kristus yang berdiri diam penuh lumut. Mungkin Tuhan sedang bicara lewat cara yang kita tidak pahami. Ia menghela napas panjang lalu mulai menyapu dedaunan kering di lantai halaman. Andra yang biasanya menghindar dari orang asing tiba-tiba duduk bersila di dekat Pak Rahmat. Ia memandang gerakan sapu yang maju mundur lalu tangannya perlahan meniru gerakan itu di udara. Luan hampir menahan napas. Itu adalah interaksi pertama anaknya dengan orang lain tanpa rasa takut. Subhanallah, Pak Rahmat berbisik lirih, matanya berkaca-kaca. Ini bukan hal biasa. Siang itu semakin banyak orang yang datang melihat. Ada yang membawa botol air, ada yang menaruh bunga di kaki patung. Mereka tidak tahu harus menyebutnya apa, keajaiban pertanda atau sekadar kebetulan. Tapi semua sepakat bahwa halaman tua itu entah kenapa terasa hidup kembali. Luan duduk di bangku kayu rapuh menatap ke langit biru. Untuk pertama kali setelah bertahun-tahun ia merasakan hatinya dipenuhi sesuatu yang nyaris ia lupakan, harapan yang nyata. Di sampingnya Andra menggumam pelan, suara lirih seperti bisikan angin. Luan tak bisa menangkap kata-katanya tapi cukup untuk membuat matanya basah. Karena di balik suara kecil itu ia tahu tembok sunyi yang membelenggu putranya mulai retak. Hari-hari berikutnya kabar tentang Andra dan anak anjing yang berlutut di halaman gereja tua menyebar dengan cepat. Awalnya hanya dari mulut ke mulut di kampung kecil itu, lalu ada seorang pemuda yang mengunggah cuplikan rekaman ke media sosial. Tak disangka dalam hitungan hari jutaan orang menontonnya. Komentar demi komentar bermunculan. Ada yang menyebutnya mukjizat, ada yang menganggapnya kebetulan indah, ada pula yang meneteskan air mata hanya dengan menonton. Loan sendiri bingung menghadapi perhatian mendadak itu. Ia bukan orang yang suka sorotan, tapi di balik rasa kagum ada kebanggaan kecil. Dunia akhirnya melihat sesuatu yang ia lihat setiap hari. Andra adalah anak yang berharga. Sore itu beberapa anak muda datang ke halaman gereja. Mereka membawa kad warna kuas dan papan kayu. Kalau tempat ini bisa jadi saksi hal luar biasa, kenapa kita biarkan tetap berdebu, kata salah satu dari mereka. Tanpa banyak bicara mereka mulai membersihkan lumut di dinding, menggekat mural sederhana bergambar pelangi dan burung merpati menata bangku kayu agar orang bisa duduk beristirahat. Andra duduk di sudut, matanya mengikuti setiap gerakan kuas yang menyapu dinding. Sesekali tangannya bergerak meniru di udara seperti ingin ikut menggambar. Luan menatapnya sambil menahan senyum. Hatinya bergetar melihat anaknya menunjukkan ketertarikan baru. Hari berganti, halaman gereja yang dulu sepi mulai ramai. Anak-anak datang membaca buku di bawah pohon jati, ibu-ibu membawa jajanan kecil untuk berbagi. Para bapak membantu memperbaiki pagar yang hampir roboh. Tak ada yang memaksa, tak ada yang merencanakan, tapi semua seolah sepakat tempat ini harus hidup kembali. Luan terkejut melihat perubahan cepat itu. Orang-orang yang dulu hanya memberi tatapan iba kini meningsingkan lengan baju bekerja bersama. Ada yang berkata kalau anak kecil bisa menemukan ketenangan di sini, kenapa kita orang dewasa tidak belajar darinya? Kalimat itu menyebar menjadi semacam semboyan kecil kampung. Suatu malam ketika Luan menyalakan lilin di rumah, ia mendengar suara gitar dari halaman gereja. Beberapa pemuda bernyanyi pelan, suara mereka bercampur dengan angin malam. Andra duduk di dekat pintu mendengarkan tanpa berlari menjauh. Itu hal yang mustahil beberapa bulan lalu. Luan menatap cahaya lilin, bibirnya bergetar dalam doa syukur. Tuhan, aku tidak tahu rencanamu, tapi aku melihat Engkau menggerakkan hati orang lewat anakku. Terima kasih karena harapan yang padam kini menyala lagi, bukan hanya untukku tapi untuk seluruh kampung. Di luar sana halaman tua yang pernah ditinggalkan kini berkilau oleh senyum, warna dan doa. Kilau itu menyebar perlahan tapi pasti membawa kehangatan yang tak pernah mereka duga. Hari Minggu tiba. Sejak pagi halaman gereja tua sudah dipenuhi orang. Bukan karena ada misa resmi tapi karena rasa ingin berkumpul yang tumbuh begitu saja.
Anak-anak berlarian sambil membawa balon kecil, para ibu menata jajanan sederhana di atas meja panjang, sementara para bapak mengikat kain warna-warni di pagar kayu yang sudah diperbaiki. Loan datang bersama Andra. Ia sedikit cemas melihat keramaian, takut anaknya merasa tertekan. Namun yang mengejutkan, Andra tidak menarik diri. Ia hanya menggenggam tangan ibunya erat, matanya berkeliling menangkap warna-warni bendera kertas dan suara gitar yang dipetik lembut. Seseorang menyebut acara itu sebagai hari pulang semacam perayaan kecil untuk menandai kebangkitan halaman tua. Tidak ada panggung besar, tidak ada penggeras suara mega. Hanya tikar digelar musik akustik dan doa singkat dari Pak Rahmat yang diminta memimpin. Tempat ini dulu sepi, ditinggalkan, nyaris terlupakan. Tapi hari ini kita buktikan tidak ada yang benar-benar mati selama kita mau menghidupkannya kembali, ungkap Pak Rahmat dengan suara bergetar. Orang-orang mengangguk, beberapa meneteskan air mata. Setelah doa giliran, musik menggelun, lagu-lagu sederhana dinyanyikan bersama. Loan duduk di tepi memeluk bahu Andra. Anak itu tampak tenang, sesekali menepuk-nepuk lutut mengikuti irama. Tiba-tiba seorang pemuda menyerahkan mikrofon kecil kepada anak-anak yang ingin berbicara. Mereka bergiliran memperkenalkan diri, menceritakan mimpi atau sekadar menyapa. Loan tidak berharap apa-apa, ya tahu Andra belum pernah mengungkapkan kata jelas seumur hidupnya. Namun sesuatu terjadi. Andra berdiri, pelan tubuhnya gemetar. Semua orang otomatis terdiam menatap ke arahnya. Loan panik setengah mati, takut anaknya akan merasa tertekan. Ia hendak menarik Andra kembali duduk, tapi tangan kecil itu justru meraih mikrofon. Keheningan menutup seluruh halaman. Angin berhenti sejenak, bahkan anak anjing yang dulu berlutut kini duduk diam di sisi panggung darurat. Andra mendekatkan mikrofon ke bibirnya. Suara serak terputus-putus keluar, sangat lirih namun jelas. Dua kata sederhana yang selama bertahun-tahun hanya menjadi doa terpendam di hati Loan, "Mama aku." Loan terisak keras, tubuhnya lunglai. Orang-orang bersorak, beberapa menutupi wajah dengan tangan. Tidak ada musik, tidak ada pengumuman, tapi semua tahu mereka sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pesta kecil. Hari itu suara yang terpendam akhirnya lahir, dan seluruh kampung menjadi saksi. Malam setelah acara hari pulang itu, kampung masih dibalut suasana hangat. Orang-orang pulang dengan senyum yang tak biasa, seakan membawa pulang sekerka cahaya di hati masing-masing. Loan duduk di kursi kayu depan rumah, Andra bersandar di pangkuannya. Wajah anak itu tenang, berbeda jauh dari malam-malam penuh gelisah yang dulu mereka jalani. Namun di balik kebahagiaan ada juga bisikan ragu. Beberapa orang berkomentar di media sosial bahwa semua itu hanya sensasi rekayasa agar viral. Ada pula yang menuduh Loan sengaja menjual kisah anaknya untuk mencari simpati. Membaca komentar itu, darah Loan sesak. Ia hampir menutup ponselnya selamanya, tapi kemudian melihat Andra tertidur pulas di pangkuan. Nafasnya teratur, jari-jarinya masih menggenggam rosario. Loan menatap wajah anaknya dan dalam hati berbisik, "Tidak apa-apa nak. Mereka boleh meragukan, tapi aku tahu kebenarannya ada di sini." Tengah malam Loan terbangun. Dari luar jendela ia melihat ada cahaya redup di halaman gereja. Ia ragu lalu melangkah pelan ke sana. Ternyata beberapa pemuda masih berada di sana, duduk melingkar memainkan gitar dengan suara lirih. Mereka berkata, "Kami tidak bisa tidur. Rasanya halaman ini memanggil kami." Loan tersenyum duduk bersama mereka. Dalam kegelapan ia melihat patung Kristus yang pudar itu tampak berbeda. Cahaya bulan memantul di permukaan lumut menciptakan kilau samar. Untuk sesaat Loan merasa seakan patung itu menatap balik penuh kasih. Air matanya mengalir. Ia menyadari sesuatu mukjizat bukan hanya ketika Andra bicara, tapi juga bagaimana seluruh kampung ini berubah. Dari akun menjadi peduli, dari sepi menjadi penuh kehidupan. Salah satu pemuda menoleh padanya. "Mbak Loan, kami ingin halaman ini tetap hidup. Setiap akhir pekan mari kita jadikan tempat ini ruang untuk semua anak-anak belajar, orang tua beristirahat, siapa saja yang butuh kedamaian bisa datang." Loan mengangguk, dadanya hangat. "Ya, ini bukan hanya untuk Andra, ini untuk kita semua." Malam itu di bawah cahaya bulan pukat dan doa yang tak derukap, lahirlah janji baru. Halaman tua itu tidak akan pernah lagi ditinggalkan. Ia akan menjadi tempat di mana cahaya sekecil apapun selalu punya ruang untuk bersinar. Minggu berikutnya halaman gereja tua tampak berbeda. Bendera kertas warna-warni bergoyang di angin, mural pelangi dan merpati kini terang benderang, dan aroma jajanan pasar memenuhi udara. Orang-orang menyebutnya hari yang tak pernah direncanakan, sebuah perayaan kecil lahir tanpa undangan resmi, tanpa panitia, hanya karena kerinduan untuk berkumpul. Loan menggandeng Andra memasuki halaman. Ia masih merasa canggung, takut keramaian membuat anaknya mundur. Namun Andra melangkah maju, matanya menatap lampion kertas yang digantung di pohon jati. Senyum samar muncul di bibirnya, sesuatu yang bahkan Loan nyaris tak pernah lihat. Acara dimulai dengan doa singkat. Semua orang menunduk hening, lalu seorang pemuda mulai memetik gitar mengiringi lagu rohani sederhana.
Anak-anak tertawa, ibu-ibu menari kecil dan bapak-bapak sibuk membagi minuman. Tidak ada formalitas tapi ada rasa persaudaraan yang kental. Tiba-tiba listrik desa padam. Seluruh halaman gelap gulita. Sejenak suasana hening menegangkan. Anak-anak kecil menjerit pelan, beberapa orang mulai panik. Loan memeluk Andra, takut kejadian itu akan membuatnya kembali menutup diri. Namun sesuatu tak terduga terjadi. Andra melepaskan diri dari pelukan lalu berlari kecil ke tengah halaman. Dalam gelap ia mengangkat tangan menunjuk ke arah patung Kristus yang diterangi cahaya bulan. Semua mata mengikuti arah jarinya. Kilau bulan jatuh tepat di wajah patung memantul ke lantai basah karena embun. Cahaya itu menyorot Andra, membuatnya tampak berdiri dalam lingkaran sinar. Ia menggenggam mikrofon kecil yang tergeletak di kursi, lalu suaranya masih serak, masih patah-patah tapi lebih jelas dari sebelumnya bergema di halaman gelap mama sini. Loan berjalan terhuyuh-huyuh ke arahnya. Seluruh kampung menahan napas. Ketika ia meraih tangan anaknya, Andra menatap matanya lama sekali lalu menambahkan dengan suara hampir berbisik, "Terima kasih." Air mata pekar. Orang-orang bersorak, ada yang berlutut berdoa, ada yang hanya menatap langit penuh bintang. Dalam gelap tanpa listrik mereka menyadari terang sejati tidak butuh kabel, tidak butuh lampu. Terang sejati lahir dari hati yang bersatu. Sejak malam itu halaman gereja tua resmi menjadi ruang komunitas. Setiap akhir pekan orang berkumpul belajar, bernyanyi, berdoa atau sekadar duduk tenang. Mukjizat tidak datang dari langit dengan gemuruh, melainkan tumbuh pelan-pelan ketika orang mau membuka hati. Loan memandang Andra yang duduk di sampingnya tersenyum tipis. Ia tahu perjalanan masih panjang, tetapi ia juga tahu tembok sunyi yang dulu menutup hidup anaknya kini sudah retak dan cahaya mulai masuk. Hari itu di sebuah halaman tua yang pernah dilupakan lahirlah bukti bahwa mukjizat terbesar adalah saat kita bersama-sama menciptakan ruang bagi kebaikan untuk tumbuh.